Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sekalian, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Bismillah, di sini Pak Salman akan menjelaskan sedikit tentang materi kita bab 2. Silahkan yang punya buku paket bisa lihat halaman 19. Sedangkan di LKS bisa dilihat halaman 8, itu tentang at-ta'aruf. At-ta'aruf itu artinya perkenalan. Nah, di sini Pak Salman ingin menjelaskan, di situ di bagian awal kalau lihat di LKS ada isim dhamir, ismud dhamir. Isim dhamir itu artinya kata ganti. Nah, sebetulnya kata ganti itu dalam bahasa Arab ada banyak. Namun yang kita pelajari hari ini hanya 3 dulu. Yang pertama ada ana artinya saya. Ana ini digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian anta itu artinya kamu untuk laki-laki. Kalau kalian sering mendengar lagu kun anta, nah kun anta itu artinya kun, jadilah, anta itu kamu, jadilah dirimu. Nah, anta di sini artinya kamu laki-laki. Kemudian ada anti artinya kamu perempuan. Nah, yang pertama murid-murid, Pak Salman akan jelaskan dulu penggunaan kata ana. Jadi tadi sebagaimana kita tahu bab 2 tadi adalah tentang perkenalan. Nah, dalam perkenalan ini kita bisa menggunakan isim dhamir untuk mengenalkan nama kita atau profesi kita. Nah, di sini ada contohnya Pak Salman buatkan. Misalnya kita ingin memperkenalkan nama, misalnya nama Pak Salman ambil nama saya sendiri, contohnya saya Salman misalnya. Bahasa Arabnya ana Salman. Bisa juga perempuan, misalnya ana Fatimah. Nah, ini untuk nama orang. Nah, kemudian kita gunakan isim dhamir ana ini, kata ganti ana ini untuk mengenalkan profesi. Misalnya saya seorang guru. Saya bahasa Arabnya ana, guru adalah misalnya ustadzun. Atau kalian misalnya murid. Nah, misalnya di sini Pak Salman gunakan murid laki-laki. Saya murid laki-laki, ana tilmidun. Kalau murid perempuan, ana tilmidatun. Seperti ini. Kemudian kata ganti yang kedua ada anta. Nah, kata ganti anta ini digunakan untuk menunjuk seorang laki-laki yang diajak bicara. Ingat ya, anta untuk laki-laki yang diajak bicara. Artinya kamu laki-laki. Sekarang contohnya misalnya kita gunakan untuk perkenalan nama. Kamu Faiz misalnya. Anta Faiz. Contoh lagi, kamu Farhan misalnya.
anta farhan. Nah, anta ini hanya boleh digunakan untuk nama kamu laki-laki, orang yang diajak bicara dan dia laki-laki. Kemudian kalau digunakan untuk profesi, misalnya kamu seorang murid laki-laki, anta tilmizun. Nah, kamu seorang guru laki-laki, anta ustadzun. Seperti itu. Nah, sekarang kata ganti yang ketiga tadi ada anti. Anti itu kamu perempuan. Kita gunakan misalnya untuk perkenalan nama. Kamu perempuan Fatimah. Anti Fatimah. Kamu perempuan misalnya Naila. Anti Naila. Dan yang lain sebagainya. Kemudian contohnya misalnya untuk yang profesi, kamu seorang murid perempuan, anti tilmizatun. Kamu seorang guru perempuan, anti ustadzatun. Seperti itu. Nah, kemudian murid-murid ya, selanjutnya ada kosakata pertanyaan. Man artinya siapa, dan kalau yang ini bukan pertanyaan ya, min artinya dari. Nah, kita akan jelaskan yang pertama dulu. Langsung dari contohnya saja. Misalnya Pak Salman, ini adalah sebuah pertanyaan. Nah, contohnya man anta. Siapa kamu laki-laki, artinya misalnya jawabannya ana Hasan misalnya. Kalau yang ditanya perempuan, bahasa Arabnya man anti. Jawabannya misalnya perempuannya namanya Khadijah. Man anti ana Khadijah. Itu kalau perempuan. Jika ada pertanyaan man anta atau man anti, maka jawabannya selalu diawali dengan kata ana. Nah, sebagaimana yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa kata ganti ini bisa menjawab nama ataupun profesi orang. Misalnya seorang laki-laki, seorang murid laki-laki ditanya man anta, siapa kamu? Dia ingin menjawab saya seorang murid laki-laki. Bahasa Arabnya ana tilmid, bisa juga. Kalau perempuan man anti ana tilmidatun. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita jelaskan tentang yang sebelahnya, min, artinya dari. Dari ini bukan sebuah pertanyaan, tapi ketika dia digabung dengan kata aina menjadi sebuah pertanyaan. Min aina artinya dari mana.
Nah, di sini contohnya min aina anta, dari mana kamu laki-laki. Biasanya min aina ini, dari mana ini, menanyakan, kalau di buku kita menanyakan nama kota, nama daerah. Contohnya Jogja misalnya. Min aina anta, dari mana kamu laki-laki. Menjawab, jawabannya ana, saya, min, dari Jogja. Jogja. Contoh yang lain, misalnya yang ditanya perempuan, dari mana kamu perempuan. Min aina anti. Jawabannya misalnya dari kota yang lain, misalnya kota Solo, ana min Solo, dan yang lain sebagainya. Susunan kalimatnya menjawabnya seperti ini ya, ana min, saya dari Solo. Mungkin itu sedikit murid-murid yang bisa Pak Salman jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Nanti jika ada yang ingin bertanya bisa silahkan Pak Salman persilahkan untuk japri. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.